One Kawan TV1. Seandainya lebih cepat uh, calon-calon presiden diumumkan oleh partai-partai politik, maka akan semakin uh, banyak juga waktu dari publik untuk menimbang-nimbang siapa uh, calon presiden yang akan mereka pilih untuk memimpin Indonesia periode 2024 hingga 2029. Nah, jadi hari ini kita akan bicara kembali mengenai calon presiden dan lagi-lagi ini kita akan bahas calon presiden dari satu partai politik yang uh, sejauh ini kita tunggu-tunggu dengan beberapa nama yang sudah beredar di kalangan publik dan juga di kalangan internal partai sendiri, tapi belum juga, yaitu dari PD Perjuangan ya. PD Perjuangan yang pada pemilu 2024 nanti, pada pemilu presiden, bisa mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Topik kita pada sore hari ini, Rizal Ramli, Puan Maharani, lawan sepadan Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Baik, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Muslim Ardi menimbang-nimbang nama Rizal Ramli disandingkan dengan Puan Maharani sebagai calon kuat uh, menghadapi Anies Baswedan dan AHY. Tentunya dengan nama Rizal Ramli, kalaupun nanti diumumkan sebagai calon presiden, ini akan menjadi kejutan besar tentunya untuk perpolitikan Indonesia. Saya berikan waktu untuk Pak Muslim sekitar 8 sampai 10 menit. Silakan Pak Muslim. Baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam kebangsaan. Saya melihat topik hari ini menarik karena ini sekaligus bisa merangsang PDIP untuk segera menentukan sikap dalam pencapresan menghadapi Pilpres 2024. Pasangan Puan itu kayaknya sudah menjadi harga mati. Pasangan Puan, maksudnya PDIP memasang Puan itu saya kira dari kapasitas Puan sebagai pejabat yang pernah di pemerintahan, di eksekutif, ketua DPR, kemudian juga di partai pernah sukses memimpin PDIP memenangkan pemilu 2019, ya kan? Dan juga banyak recording in progress. kegiatan di yang dilakukan sehari-hari dari medsos itu dapat kita melihat bahwa Puan ini sebetulnya tidak perlu lagi dilakukan oleh PDIP untuk segera memasang sebagai capres, dan tetapi menurut saya hari ini persoalan yang paling parah adalah persoalan ekonomi, ya kan? Persoalan ekonomi. Kita melihat utang kita hampir mencapai 8.000 triliun, ya kan? Kemudian persoalan korupsi yang semakin menggila, ya kan? Terakhir kita melihat kasus-kasus yang dilakukan, misalnya yang terjadi di Kementerian Keuangan, lalu kemudian kasus-kasus yang lainnya, ya kan? Nah, ini tentunya akan mengundang siapa kira-kira tokoh yang bisa mendampingi Puan untuk dipasangkan agar supaya bisa berhadapan dengan yang kelihatan koalisi perubahan akan memasang Anies Baswedan dan AHY, kelihatan seperti itu. Nah, di sini berarti bahwa PDIP yang sudah punya modal ya akan memenangkan Pilpres 2019 dan sekarang ini posisinya itu adalah mencapai sekitar 19,3% ya kan dari presidensial threshold 20%, itu berarti sedikit sekali, ya kan? Tinggal sedikit sekali untuk memenuhi kuota 20%, dan saya kira dia bisa menggandeng, ya kan? Partai yang lain bisa juga misalnya menggandeng P3 atau menggandeng Bulan Bintang misalnya untuk memenuhi 20% tadi itu. Tetapi menurut saya bahwa pasangan Puan dan Rizal Ramli ini saya melihat bahwa punya prospek yang sangat bagus. Kenapa demikian?
hari ini kita melihat bagaimana Rijal Ramli dengan tawaran-tawaran konsep dan gagasan-gagasannya itu sudah terbaca, ya kan? Dan bukan hanya sekedar tawaran konsep dan gagasan, tetapi Rijal telah membuktikan itu pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan kemudian juga pernah di kabinet Presiden Joko Widodo. Jadi saya kira ini tentunya akan menjadi pasangan yang menarik untuk pertarungan pada Pilpres 2024 nanti. Jika benar-benar koalisi Indonesia Bersatu itu akhirnya kemudian memasang Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono misalnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini kan tawaran dari gagasan P3S misalnya. Tetapi ini adalah wacana yang saya kira juga patut dipertimbangkan oleh PDIP. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini kita melihat bahwa atau publik melihat bahwa koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan yang terdiri dari Nasdem, ya kemudian ada PKS, kemudian ada Demokrat, ya kan, itu kan sudah secara terang-terangan menjual Anies Baswedan, ya kan, dan koalisi yang lain seperti KIP, Koalisi Indonesia Bersatu atau PPKR misalnya hari ini belum menentukan, tetapi saya kira dalam situasi dilematis seperti ini mestinya PDIP itu harus leading. Dia jangan terjerembab atau terjebak pada kondisi-kondisi seperti ini sehingga tidak segera mengambil sikap. Orang bisa mengatakan bahwa, loh, apakah PDIP tidak siap bertarung padahal pemilu 2019 kemarin PDIP memenangkan pertarungan pada pemilu dan kemudian calonnya juga Joko Widodo kemudian memenangkan Pilpres pada 2019-2024. Jadi dalam pengamatan saya bahwa persoalan ini menyangkut masalah capres ini, PDIP tidak usah gamang, tidak usah ragu, ya kan. Jadi masukan hari ini atau menjadi pembicaraan hari ini adalah menjadi wacana bagi publik, ya kan, menurut pengamatan sebagian besar bahwa Puan bisa juga karena kenapa? Pemilih hari ini kan juga terbanyak adalah dari kaum perempuan, ya kan? Dan kalau misalnya Puan diusung lalu kemudian berhasil memenangkan pertarungan, ya kan, Pilpres 2024, ya kan? Nah, itu berarti mencatat sejarah presiden perempuan kedua setelah ibunya Megawati. Nah, itu. Nah, dan tidak hanya sekedar itu saja, tapi yang jelas bahwa menggandeng Rijal Ramli sebagai wapres atau cawapres nanti, itu kan jelas punya konsep-konsep gagasan untuk memperbaiki Indonesia. Bagaimana supaya ekonomi maju, bagaimana supaya menekan korupsi, dan Rijal Ramli dengan tokoh yang kita kenal sangat anti kepada hal-hal yang sifat koruptif, ya kan, kezaliman dan lain sebagainya, dan kepemihakan kepada orang-orang kecil yang selama ini publik mencatat bagaimana sikap Rijal Ramli, bagaimana berhadapan dengan kaum kecil, ya dalam kasus reklamasi misalnya, itu jelas-jelas kepemihakan kepada nelayan dan orang-orang kecil di Jakarta Utara, yang pada akhirnya konsekuensinya dia dicopot sebagai Menko Kemaritiman pada waktu itu 2016 yang lalu. Nah, jadi ini menjadi sebuah rekod, sebuah prestasi bagi Rijal Ramli, dan juga selama ini pikiran-pikiran kritis dan gagasan-gagasannya, saya kira pantaslah kalau Rijal Ramli disandingkan dengan Puan Maharani untuk dijual ya, pada Pilpres 2024 sebagai capres dari PDIP. Dan kan publik sudah mengetahui bagaimana Nasdem sudah leading dengan Anies Baswedan, dan sekarang ini sedang menimbang-nimbang untuk menjajal siapa capres. Ada pikiran misalnya menggunakan Hovifah sebagai salah satu pemantik suara dari perempuan misalnya, atau dari tokoh Islam mengundang PKS misalnya untuk bisa disandingkan dengan Anies Baswedan dari kalangan, tentunya untuk memilih vote dari kalangan Islam. Nah, tapi yang jelas dari sisi kepartaian itu kelihatan bahwa Nasdem dengan AHY itu saya kira dari sisi tokoh kemudaan, kemudian basic pendidikannya, kemudian meskipun Anies tidak punya partai, tetapi dukungan full dari Nasdem, ya kan? Meskipun Nasdem dirayu, ya kan? Rayuan-rayuan itu kita bisa melihat misalnya pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan ketika Surya Paloh berobat di Jerman misalnya, atau kemarin pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itu juga barangkali bisa ditafsirkan
sebagai rayuan bagaimana supaya tawaran ya kan dari kelompok atau katakanlah yang diinginkan oleh istana pada hari ini ya kan untuk mencoba menyandingkan Anies dengan capres cawapres yang mereka siapkan. Tapi yang jelas bahwa publik melihat dari ketokohan Anies Baswedan dan tokoh muda yang memimpin partai hari ini Demokrat itu hampir dapat dipastikan akan menjadi pasangan yang akan bisa diterima oleh koalisi bersatu, koalisi perubahan yang hari ini sedang dipersiapkan atau sedang digodok oleh koalisi perubahan sendiri. Jadi menurut saya dalam pembicaraan atau dalam diskusi sore hari ini, saya melihat bahwa bisa jadi ya kan akan ujung pertarungan ini adalah dua pasangan capres cawapres ini, Puan Maharani bersama Dr. Rijal Ramli dan Anies Baswedan bersama AHY. Nah, ini barangkali sebagai pengantar saya pertama dulu untuk bisa kita lanjutkan pada diskusi berikutnya. Sekian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Muslim Arbi untuk pengamatannya untuk nama Rijal Ramli dan juga Puan Maharani. Ya betul. Kalau berangkat dari krisis multidimensi, ya salah satunya mungkin krisis ekonomi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim gitu ya. Butuh orang yang tepat untuk ekonomi hingga nanti akhirnya pada tahun pertama, tahun kedua setelah Joko Widodo berakhir misalnya kepemimpinannya, ini ekonomi semakin pulih, utang pun mungkin bisa ditekan begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim. 8 hingga 10 menit berikutnya saya mau berikan kesempatan kepada Pak Antony Budiawan. Pak Antony Budiawan, Managing Director dari Political Economy and Policy Studies, dan silakan Pak Antony. Saya minta waktu sebentar lagi dong. Kalau bisa ada yang bicara lagi. Sebenarnya saya baru ini jalan. Sambil menunggu Pak Antony, mungkin Pak Muslim juga mungkin boleh tambahkan begitu ya. Kalau lebih dari 3 calon, lebih dari 2 calon, Rijal dan Puan, bagaimana menurut Pak Muslim kans mereka untuk menangkan pemilihan presiden? Karena nanti masih ada dari Partai Golkar misalnya yang sampai hari ini masih ngotot untuk memajukan ketua umumnya Jadi Prabowo Subianto tadi disampaikan oleh Pak Muslim masih coba didekati begitu ya, untuk memberikan dukungan kepada Rijal atau Puan begitu. Tapi ini akan ada lebih dari 2 calon. Bagaimana menurut Pak Muslim kalau lebih dari 2 calon, kan dari pasangan Puan entah dengan siapa lah nanti, atau Rijal dengan Puan dalam hal ini karena kita sedang bahas Rijal dan Puan, karena Puan Maharani sepertinya memang akan betul-betul menjadi salah satu, apakah jadi RI1 atau RI2 begitu. Bagaimana kans tersebut Pak Muslim? Ya, baik. Saya melihat bahwa sebetulnya mesin partai PDIP itu cukup kuat, ya kan? Nah, cukup kuat. Itu terlihat pada Pilpres 2014 dan Pilpres Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Jadi saya kira meskipun ya dari sisi survei itu Puan itu kan elektabilitasnya rendah, tapi saya kira itu lembaga survei. Jadi saya maklum saja. Tapi yang jelas bahwa jika mesin partai itu bekerja secara optimal, maksimal, ya kan, dan cerdas, dan saya kira PDIP bisa dengan kekuatan dan pengalaman, ya kan, dan kinerja mereka untuk menggalang kekuatan partai, ya, saya kira bisa untuk memenangkan itu, ya kan. Nah, kemudian terpulang kepada pasangannya, apakah Puan RI1 atau Rijal RI1, ya kan, itu nanti terpulang ke deal internal sendiri bagaimana Mbak Mega, bagaimana kepercayaan Mbak Mega misalnya, bagaimana Rijal Ramli yang dulu dekat dengan Mas Taufik Kemas, ya kan, dan
dan saya kira track record Rizal Ramli tidak dilakukan lagi. Itu punya nilai jual tersendiri. Nah, lalu kemudian memang akan berhadapan dengan misalnya ada pasangan capres-capres yang lain misalnya, apakah KIB juga akan mengumumkan misalnya Erlangga Hartarto atau misalnya Prabowo Subianto dengan siapa misalnya kan gitu. Itu berarti akan muncul ya kan bisa saja menjadi 3 pasangan capres bersama dengan Anies Baswedan dan AHY. Nah, jadi kan PDIP itu sebetulnya tinggal memainkan mesin partai, meskipun di internal partai itu kan faktor Ganjar itu juga menjadi persoalan, ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah juga bahwa hari ini kan belum ada, ya kan, belum ada pernyataan dari atau misalnya publik melihat bahwa ini persoalan sikap Presiden Joko Widodo terhadap capres ini kan masih terus jalan ini kan. Kemarin pertemuan di itu kemarin Jawa Tengah itu ada Ganjar, ada Prabowo, kemudian ada juga Presiden Joko Widodo. Nah, jadi publik membaca bahwa atau saya menafsirkan bahwa ini ada upaya juga untuk mensandingkan Prabowo dengan Ganjar. Nah, ini berarti bisa menjadi muncul satu pasangan capres cawapres sendiri yang sampai hari ini kan kelihatan bahwa ada agenda sendiri dari Presiden Joko Widodo untuk mencoba bermain di persoalan pencapresan ini. Padahal sebetulnya ini mestinya sebagai presiden tidak lagi Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe mengurusin ini, urusin saja sisa pemerintahan yang tinggal berapa bulan lagi ini dengan segala carut marut persoalan yang hari ini korupsi yang semakin merajalela, kemudian KKN dan lain sebagainya, kemudian utang makin tinggi, ya kan, kemudian proyek infrastruktur yang juga banyak dikorupsi dan lain sebagainya, kan begitu. Kemudian tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin rendah, ya karena bagaimanapun di lapangan itu kita melihat banyak sekali toko-toko dan warung-warung itu tutup, ya kan. Begitu juga mal-mal juga banyak yang sepi dan lain sebagainya. Ini kan berarti dari sisi ekonomi kita sedang mengalami persoalan yang cukup besar gitu loh, ya kan. Nah jadi saya kira untuk bisa memenangkan pertarungan ke depan itu adalah bagaimana kita menguji gagasan, ya kan. Jadi kalau misalnya daya jual PDIP menggandeng Rizal Ramli dengan kemasan jualan yang bagus, ya kan, bahwa persoalan ke depan adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kita, saya kira kans menang itu besar. Meskipun berhadapan dengan popularitas dari Anies Baswedan yang hari ini kita lihat makin melonjak, ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim Arbi. Nanti kita akan lanjutkan lagi nanti di bagian sesi interaksi. Tadi Pak Antoni saya lihat sudah siap di depan perangkat. Pak Antoni, kita sudah bisa lanjutkan? Iya, boleh. Baik. Terima kasih Pak Antoni. Kita sekarang ke Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni, sosok Rizal Ramli yang Pak Antoni kenal mungkin ini lebih banyak yang mau kami dengarkan dari Pak Antoni Budiawan. Ide-idenya, gagasan ataupun mungkin pernah baca tulisan, mendengarkan pendapat-pendapatannya di forum-forum Rizal Ramli menjadi calon presiden dan kemudian ditandingkan dengan Puan Maharani. Bagaimana menurut Pak Antoni? Ya, terima kasih, Bung Riko Marbun. Saya mulai dengan situasi mengenai sistem politik kita, yaitu bahwa presiden dicalonkan oleh satu atau gabungan partai politik yang mempunyai perolehan kursi 20% atau suara 25%. PDIP adalah salah satunya parpol yang bisa mencalonkan sendiri tanpa gabungan dengan yang lain karena sudah bisa memenuhi 20%. Bahwa nanti ada yang mau mendukung, ya silakan saja, kan gitu kan. Tetapi dia sudah bisa dikatakan berdaulat. Partai yang lain tidak ada. Nah ini kita sayangkan. Seharusnya adalah
kalau bisa ini presidential threshold ini harus dihilangkan. Karena biar setiap partai bisa mengusung calon presidennya sendiri sehingga tidak tersandera dengan yang lainnya. Oke, kita sudah melihat bahwa Nasdem sudah bersama Demokrat dan PKS kelihatannya sudah sepakat untuk mencalonkan Anies Baswedan. Cawapresnya kita belum tahu apakah AHY atau yang lain. Nah, Megawati dengan PDIP satu-satunya partai politik yang bisa mencalonkan sendiri calon presiden dengan cawapresnya, calon wakil presiden. Politik hari ini tidak bisa terlepas dari tanggung jawab PDIP sebagai partai pengusung. Keadaan bangsa hari ini adalah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Begitu banyak permasalahan, dan mau tidak mau, PDIP adalah salah satu partai pengusung utama. Ini dikaitkan dengan harus bertanggung jawab terhadap sistem atau kondisi negara kita saat ini. Yaitu bahwa kita lihat ekonomi sangat tidak baik-baik saja. Ya, kita sudah tahu bahwa utang sekian itu ya memang ada bagian dari pandemi. Tanpa pandemi pun sebetulnya utang sudah naik sangat pesat sekali. Dari 2014, utang itu sudah naik cukup besar. Dan kemudian kita lihat bahwa kondisi bangsa ini semakin tidak terkendali dengan mencuatnya berbagai dugaan mega skandal yang ada di Kementerian Keuangan, yang ada di Kominfo, yang kasus minyak goreng di Kementerian Perdagangan, dan banyak lagi. Belum kasus-kasus hukum, ya, mafia-mafia atau yang tertangkap, ada juga dari hakim yang tertangkap dan sebagainya. Menurut pengamatan saya, ini sudah luar biasa tidak terkendali. Nah, oleh karena itu, kita mengharapkan setiap partai politik mulai berpikir secara kebangsaan, mulai berpikir bagaimana menata bangsa ini agar lebih baik. Rakyat miskin Indonesia dari 2019, ya kita lihat yang terakhir, 2019 sampai 2022, itu jumlah rakyat miskin malah naik. Kalau nggak salah naik 1,57 juta orang. Jadi dengan ekonomi yang meningkat, yang kita bangga-banggakan, tetapi rakyat miskin bertambah. Nah, sudah saatnya semua partai politik jangan berpikir bagaimana menguasai negara ini, tetapi berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan mengurangi kesenjangan sosial. Sesuai dengan cita-cita dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, dari pendiri bangsa. Jadi kalau kita lihat permasalahan bangsa ini ada dua yang paling besar, yaitu permasalahan dengan governance, ya, dengan hukum dan sebagainya, dan yang kedua adalah dengan kepada kehidupan sosial masyarakat. Kita bicara governance, kita bicara hukum, ini banyak sekali hukum yang sudah terlanggar-langgarkan. Contohnya adalah yang terakhir adalah Perpu Cipta Kerja. Bagaimana bisa mengeluarkan Perpu yang katanya akan menghadapi kondisi gawat darurat, yaitu hal ihwal
untuk kegentingan yang memaksa. Di mana kegentingannya? Sampai hari ini tidak ada kegentingannya. Sampai hari ini APBN surplus per Februari. Ini adalah sudah benar-benar pembohongan kepada rakyat Indonesia Perpu ini. Dan kalau ini dijalankan, ini benar-benar negara ini sudah menjadi negara tirani. PDIP harus bisa mengoreksi untuk itu. Nah, ini kita mengharapkan PDIP sebagai partai terbesar, partai penguasa, harus bisa mengoreksi ini. Ini dalam jangka waktu pendek. Belum pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kita tahu bahwa pelanggaran rangkap jabatan kayak apa. Ya, kita tahu sekarang ada 300 triliun yang beredar, yang terindikasi pencucian uang. Yang awalnya dikatakan di Kementerian Keuangan, lalu kemudian dikamuflase, kemudian dikatakan bahwa itu bukan Kementerian Keuangan. Kalau bukan di Kementerian Keuangan, siapa yang mempunyai 300 triliun? Ini kan harus diusut. Data sudah ada di PPATK. Tinggal langsung satu step itu langsung jadi tersangka semua. Data itu sudah ada. Artinya data itu apa? Artinya siapa yang memiliki rekening itu sudah ada. Pemilik rekening artinya sudah ada. Ini adalah tinggal kemauan saja. Mau apa tidak membongkar ini. Oke, itu. Nah, jadi kalau kita lihat, PDIP ini bisa harus memberikan koreksi kepada kesemuanya ini. Nah, yang menarik sekarang ini, siapa figur yang akan menjadi calon presiden? Jadi saya memberikan dua tantangan besar tadi terhadap bangsa ini, di mana diharapkan bahwa setiap partai politik bisa menjawab tantangan bangsa itu. Jadi Anies Baswedan saat ini adalah salah satu yang dianggap bahwa ini bisa memberikan koreksi ke depannya terhadap sistem politik, terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang tidak adil bagi rakyat miskin, bagi rakyat kelompok menengah bawah. Ini salah satu yang diharapkan dari Anies Baswedan. Yang lainnya belum ada. Yang lainnya belum ada seperti apa? Apakah Ganjar bisa? Ganjar itu salah satu, jangan lupa, pernah disebut di dalam satu pengadilan yang dia menerima uang. Nah, ini kan harus dibuktikan dulu. Kalau memang itu tidak, ya harus dikatakan tidak. Tapi kan ini tergantung, ini menggantung jadinya. Kasihan Pak Ganjarnya. Kasihan Pak Ganjar ini. Jadi bagaimana ada satu calon presiden dan kalau dia menjadi presiden, lalu dikatakan bahwa dia namanya disebut di dalam pengadilan. Nah, kemudian menarik bahwa ini digandengkan sekarang Rizal Ramli dengan Puan Maharani. Nah, menariknya kenapa? Bahwa ini adalah Rizal Ramli sebagai pesaing dari Anies Baswedan. Sepertinya kalau tidak ada yang lainnya, Anies Baswedan itu kelihatannya merem juga akan menang gitu kan, melihat dari kebersihannya dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kalau Anies Baswedan sendiri melawan yang lainnya, kualitas daripada kita punya pilpres ini adalah tidak menunjukkan komponen-komponen lainnya yang lebih baik, yang bisa menyaingi persaingan yang sangat bermutu demi bangsa Indonesia. Dan ini menarik. Saya rasa Bung Jerry ini sangat luar biasa visinya, bahwa ini bisa memasangkan coba dengan siapa Rizal Ramli dengan Puan Maharani. Nah, kalau ini bisa terjadi, ini adalah pasangan yang sangat menarik dan dua kandidat yang sangat menarik, yang siapapun yang menang, ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Ini yang perlu dicatat. Karena apa? Dua-duanya adalah pro rakyat. Dua-duanya adalah yang menginginkan negara ini dikelola secara
good governance dengan mentaati hukum yang berlaku. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, ini kita harapkan. Tapi apakah sekarang PDI benar-benar berniat untuk menggandengkan Riza Ramli dengan Puan Maharani? Ini yang menjadi permasalahan kita di Indonesia dengan sistem politik kita sebagai media, sebagai Pilpres threshold harus 20%, sehingga calon presiden yang bersih, yang qualified ini tidak muncul. Contohnya antara lain Riza Ramli, dan mungkin juga ada beberapa lagi. Kalau 9 partai bisa mencalonkan dia sendiri, maka itu akan terjadi persaingan yang sangat baik, persaingan yang membuat sehingga menciptakan kandidat-kandidat calon-calon yang sangat baik. Yang akan memenanginya adalah calon terbaik, bukan calon yang hanya digembar-gemborkan melalui survei-survei. Yang survei-surveinya kita tahu itu adalah kadangkala, atau bukan kadangkala ya, seringkali itu dibuat sedemikian rupa, dipoles, dimanipulasi kepada satu figur yang diinginkan. Nah, kalau ini sangat bisa berhasil, ini adalah kemenangan bangsa Indonesia, dan saya rasa Bung Jerry yang bertanggung jawab bahwa ini harus benar-benar bisa dilaksanakan ke situ. Karena saya sebagai masyarakat, sebagai ini sangat mendukung calon yang kualifikasinya sangat tinggi, ya, sehingga terjadi kompetisi yang menciptakan suatu pemimpin yang benar-benar untuk bangsa Indonesia. One Kawan TV 1